Surat Rasul Yakobus. Saudara-saudara, janganlah banyak orang di antara kalian mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih besar. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga kuda itu menuruti kehendak kita. Dengan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan dilanda oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun hanya anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Lidah merupakan suatu dunia kejahatan yang mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita. Ia merupakan sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, binatang-binatang menjalar, dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Tetapi tak seorang pun berkuasa menjinakkan lidah. Lidah itu sesuatu yang buas, yang tak berkuasa dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu dan sama keluarlah berkat dan kutuk. Saudara-saudaraku, sebenarnya hal ini tidak boleh terjadi. Demikianlah sabda Tuhan.
terbuka dan terdengarlah suara Bapa. Inilah anakku terkasih, dengarkanlah dia. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Enam hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka, ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa, keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Lalu mereka bertanya kepadanya, "Mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Jawab Yesus, "Memang Elia akan datang dahulu dan memulihkan segala sesuatu. Hanya bagaimanakah dengan yang ada tertulis mengenai Anak Manusia, bahwa ia akan banyak menderita dan akan dihinakan? Tetapi aku berkata kepadamu, memang Elia sudah datang, dan orang memperlakukan dia menurut kehendak mereka, sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia." Demikianlah sabda Tuhan. Ke pasar Komuni membeli durian.
Selamat pagi saudara-saudari sekalian. Sehat semua? Sehat di sini? Sehat di sini? Kalau Yesus berpesan bahwa sebelum Yesus bangkit, berpesan kepada 3 muridnya, sebelum Yesus bangkit, jangan menceritakan apa yang mereka alami selama di atas gunung. Ketika Yesus menampakkan kemuliaan, tapi Yesus sudah bangkit dan kita rayakan hari ini. Maka perkenankanlah kami berlima bercerita tentang bagaimana kami mengalami Yesus yang memanggil kami, sehingga kami berani menjadi imam keuskupan Agung Makassar. Nanti kami berlima akan bersharing, mulai dari saya. Saya, Pastor Yolen, pernah bertugas di paroki Mangkutrana ini, menjalani masa tahun orientasi pastoral bersama dengan Pastor Hendrik Sumbung. Waktu itu tahun 2019 sampai 2020. Ya, dan waktu itu saya masih mengingat satu pengalaman, bahkan rentetan pengalaman ketika bekerja bersama umat. Bekerja bersama umat membangun gereja paroki Mangkutrana yang ada di belakang. Dan di situ saya merefleksikan bahwa dalam kebersamaan mengikat besi, tarik-tarik campuran untuk mengecor, atau bersama-sama mengecor plat balkon, atau melangsir batu dan sebagainya, pergi ambil bambu juga. Saya refleksikan bahwa seorang imam seharusnya dekat dengan umat, berada di tengah umat. Maka dari itu saya memilih sebagai imam projo. Imam projo adalah imam yang sekuler, artinya dekat dengan dunia, dekat dengan umat, hadir di tengah umat, bekerja bersama umat. Dan Yesus juga adalah Tuhan yang hadir bersama dengan umat. Akan dilanjutkan oleh teman saya, Pastor Patrio, lalu berlanjut selanjutnya Pastor Patricius dan seterusnya. Selamat pagi para pastor dan umat sekalian. Bagaimana kabar? Puji Tuhan. Saya pun merasa sangat gembira bisa hadir kembali di tempat ini. Sebelumnya saya pernah mengalami pengalaman hidup bersama umat di sini ketika berada di tahun orientasi rohani. Saat itu kami ada live-in sekitar 1 bulan tinggal di paroki Mangkutrana. Sehingga saya kembali ke sini boleh sedikit bernostalgia pengalaman saya pada saat itu. Bercerita mengenai perjalanan panggilan, kalau saya melihat perjalanan panggilan saya dan mengingat-ingat kembali, panggilan saya menjadi seorang imam itu ibarat orang yang biasa dikatakan jatuh cinta pada pandangan pertama. Mengapa saya katakan begitu? Karena keinginan untuk jadi pastor awalnya itu karena melihat pastor paroki saya. Saya mengagumi pastor paroki saya yang saat itu rambutnya gondrong, kemudian jago bermain musik, jago olahraga, lalu disukai umat. Nah, itu yang membuat saya kagum dengan sosok seorang imam, sehingga ada keinginan untuk seperti beliau. Meskipun saat masih kecil saya tidak tahu bagaimana supaya bisa menjadi seorang pastor dan apa itu pastor. Yang saya tahu bahwa dia itu disukai oleh banyak orang. Jadi ada keinginan sebagai manusia biasa ingin seperti itu. Barulah dalam perjalanan hidup saya sekolah, lalu bertanya dengan orang, akhirnya saya tahu bahwa kalau mau jadi pastor itu harus masuk seminari. Lalu suka duka menjadi seorang calon imam, yang pertama itu yang saya rasakan adalah ketika harus jauh dari keluarga. Saya menjalani panggilan sebagai seorang calon imam itu, kalau saya hitung-hitung sekitar 13 tahun. Saya jauh dari keluarga, pulang sesekali,
dan itu cukup menjadi tantangan bagi saya. Lalu harus menyesuaikan dengan lingkungan baru, lalu bertemu dengan orang-orang dari berbagai daerah, tentu karakternya berbeda, harus menyesuaikan diri, itu yang juga menjadi tantangan bagi saya. Tetapi di antara tantangan-tantangan itu banyak hal yang membuat saya bergembira menjalani panggilan, sehingga saya bisa bertahan dan dapat menjadi seorang imam. Di antaranya adalah kebersamaan bersama orang-orang. Kalau saya bayangkan, kalau misalnya saya sekolah di luar, saya tidak akan punya teman belajar di rumah. Nah, kalau di seminari karena kita sama-sama, jadi bisa belajar sama-sama. Dan itu cukup membantu saya. Kemudian juga banyak hal yang sudah diatur, sehingga membantu saya untuk semakin mengembangkan diri, lalu dibimbing dengan baik. Itu yang membuat saya bergembira di jalan panggilan ini. Kemudian bisa kemana-mana, lalu bertemu dengan umat yang baru, itu juga menjadi sumber kegembiraan bagi saya. Mungkin itu saja sharing saya. Terima kasih. Para pastor, Bapak Ibu, saudara-saudara, selamat pagi untuk kita semua. Iya, bahagia rasanya kembali ke Mangkutanah setelah beberapa tahun yang lalu juga pernah hidup bersama umat Paroki Mangkutanah merayakan Natal. Waktu itu perayaan Natal di stasi Mangkulande. Lalu kami live in, saya live in di unit 2, stasi unit 2 dan unit 6. Lalu akhirnya kembali sekarang dengan memakai jubah dan kasulah. Saya ingin membagikan bagaimana saya awalnya tertarik. Waktu kecil saya selalu senang ketika orang suka baju yang pas, saya justru senang memakai baju yang kebesaran. Dan saya kagum dengan pastor yang menjadi pusat perhatian dalam perayaan yang bajunya kebesaran. Akhirnya di rumah saya membuat hal yang sama, memakai bajunya bapak yang kebesaran, lalu mulai meniru-niru pastor juga, pakai gelas angkat, main bisa-bisaan lah, kurang lebih seperti itu. Apakah itu adalah benih panggilan, saya sendiri tidak tahu. Satu pengalaman konkret ketika kami akan melaksanakan rekoleksi, lalu 1 bulan karena saya jadi seksi rohani harus berkeliling untuk mencari pastor yang akan membimbing, dan tidak dapat. Akhirnya muncul kesadaran ternyata pastor masih sangat kurang. Di satu sisi karena sudah akrab dengan teman-teman seminaris, setiap kali mereka pulang libur mereka selalu mengajak, ayo pergi seminari, ayo pergi seminari. Dan itu mulai menumbuhkan kembali, oh ya dulu pernah saya ingin memakai baju yang kebesaran itu. Akhirnya setelah lulus SMA saya memilih untuk masuk seminari, mendaftar sebagai kelas persiapan atas. Saya memilih moto panggilan Tuhan yang memanggil kamu adalah setia. Dan saya menantang diri saya sendiri dengan pertanyaan, apakah saya bisa setia? Sebelum tahbisan, ada seorang imam senior yang mengatakan kepada saya, kamu baru akan disebut imam ketika kamu memakai jubah dan kasulah di dalam peti. Jadi ini adalah perjuangan seumur hidup. Dibutuhkan memang kedisiplinan dari diri saya sendiri bersama dengan rekan-rekan sepanggilan, tetapi juga membutuhkan doa dari umat, dari siapa saja yang mendukung. Lalu yang terakhir, Lala tontong kami tapi Lala, kami masih muda, masih belajar, jadi terus-menerus ingatkan kami kalau sudah mulai belok-belok sedikit. Pada Bapak Tuhan semua. Selamat pagi para pastor dan juga
Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih, di antara rekan-rekan saya, entah itu kakak tingkat saya dengan tingkat saya sendiri, saya yang paling muda di antara mereka. Umur saya sekarang 42 tahun. Saya juga tidak akan menceritakan seluruh kronologi panggilan saya, tetapi saya akan membuat kesimpulan-kesimpulan pendek saja. Awal panggilan saya itu sebenarnya seperti yang dikatakan tadi Pastor Patrio, itu mulai dari kecil, tetapi itu terpendam dan itu hanya muncul ketika saya ketemu dengan pastor yang sedang memakai kasula. Tetapi ada yang paling menantang, yang paling awal, kebiasaan saya di rumah. Apa itu? Kopi. Selama saya masuk seminari, baru 1 minggu di seminari sudah sakit. Sakitnya karena apa? Tidak minum kopi. Itu yang pertama. Kalau saya sudah tidak minum kopi, otomatis untuk belajar itu tidak bisa. Orang lain mengatakan saya tidak bisa tidur kalau minum kopi, tapi saya beda. Kalau justru saya tidak bisa tidur kalau tidak minum kopi. Karena apa yang ada di pikiran saya terus-menerus? Kopi. Ini fakta ya, fakta. Dan itu melalui proses yang panjang sampai saya seringkali memutuskan untuk mengundurkan diri saja. Karena ada begitu banyak kekurangan yang ada pada diri saya, seperti yang saya sebutkan tadi. Tetapi para pastor yang mendampingi itu selalu mendukung, merekomendasi saya untuk terus lanjut. Itu yang pertama yang saya ingat, yang memberi motivasi bagi saya. Kedua, orang tua saya. Dan yang ketiga itu rekan-rekan frater ketika kami berjumpa. Inilah yang memberi kekuatan bagi saya. Saya tidak akan cerita hal yang lain, karena jelas kalau Bapak Ibu melihat saya umurnya seperti ini, pasti ada tahu yang ditunggu-tunggu juga. Saya tidak akan cerita yang lain. Kalau saya cerita itu nanti malah kelamaan. Jadi saya tidak akan cerita yang itu. Saya merefleksikan bahwa panggilan itu bukanlah sesuatu yang harus diperjuangkan dengan melihat bahwa panggilan ini suci, murni, jadi perjalanannya itu akan mulus. Selalu yang dikatakan tadi Pastor Patrick bahwa selalu penuh dengan tantangan. Jadi meskipun saya tidak senang belajar, saya harus mulai belajar. Saya tidak bisa menyanyi, saya harus belajar menyanyi. Karena menyanyi ini juga yang menjadi demam bagi saya, yang seringkali membuat saya down. Karena di mana ketika kami sudah tingkat 2 di Jogja, kami harus living di paroki-paroki yang ada di Jawa ya. Dan itu kita yang ambil bagian di situ. Jadi mau tidak mau harus pintar menyanyi. Tetapi syukurlah seperti yang kita renungkan dalam Injil hari ini bahwa Yesus memang harus menderita. Sama juga seperti saya, bukan menderita tetapi pengorbanan dari diri saya. Saya harus melihat dukungan dari para pastor, teman-teman angkatan saya, teman-teman entah itu adik tingkat atau kakak tingkat, dan juga doa-doa dari umat sekalian, sehingga saya bisa sampai pada rasa syukur yang boleh kami alami bertujuh pada saat ini. Itu yang bisa saya sharingkan. Terima kasih. Kalau Pastor Leo yang tadi mengawalinya dengan sebuah pantun, saya tidak mau kalah. Minum kopi di halaman gereja. Selamat pagi untuk kita semua. Rekan-rekan sepanggilan saya pasti sudah tahu kalau sebelum bersharing saya selalu berusaha mengawalinya dengan sebuah pantun ya, agar umat kalian boleh rileks, nyaman dan damai dalam mendengarkan sharing ya. Ini bukan kuliah mimbar atau dalam proses belajar mengajar di kelas, tetapi ini adalah sharing ya. Jadi awal perjalanan panggilan saya itu diawali dengan kakak saya yang lebih dahulu terpanggil ya. Awalnya ketika kakak saya yang bernama Karel Agung ya, tes seminari tamat SMP, ia tidak lulus.
ia tidak lulus. Dalam ujian tulis nilainya bagus ya, tetapi dalam tes wawancara dengan pastor yang mengetesnya, ternyata ia jatuh, ia tidak lulus dalam tes wawancara. Karena ketika ditanya, apa cita-citamu? Kenapa kau mau masuk seminari? Lalu kakak menjawab, saya mau masuk seminari karena saya mau menjadi seorang astronot. Mendengar jawaban itu, langsung dinyatakan tidak lulus ya. Karena jelas seminari adalah tempat pembinaan calon imam, entah imam diosesan atau imam tarekat ya. Jadi jelas. Jadi untuk menjadi seorang astronot, bukan tempatnya di sini. Puji syukur 435. Syukur 692.